Kembali sebelumnya menunjukkan nama Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena kemasawangan etama bala manamati. Yang hormati kepada bapak-bapak, ibu, pasca yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Wiratana yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melakukan acara yaitu nama kelas atau pencangkian agama atau diskusi agama yang sudah tentu ini semua akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Hadirin sekalian, seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa pada hari ini kita akan di bidang agama yang mengambil topik yaitu makanan batin. Kita semua tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi lahiriah atau jasmani atau badan, tapi juga ada sisi batiniah. Kedua sisi kehidupan ini membutuhkan makanan atau pendukung-dukungnya. Bagi jasmani kita memang sangat gampang untuk kita memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti kita makan makanan yang bermateri seperti yang setiap hari kita gunakan. Kita makan, kita minum, termasuk kita berolahraga, termasuk kita minum obat-obatan. Itu semua adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Lalu sesungguhnya kita mempunyai satu sisi kehidupan, yaitu kehidupan batin. Sering kali kita jumpai bagi mereka-mereka yang telah mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, tetapi ada kalanya mereka lupa memenuhi kebutuhan batinnya, sehingga sering terjadi suatu ketidakseimbangan. Banyak orang yang akhirnya menjadi gampang emosi, gampang marah, gampang kesal, jengkel. Itu bukan berarti orang yang tidak tahu, tapi itulah yang kalau kita katakan kondisi batinnya yang lapar, kondisi batinnya yang karena lapar menjadi tidak sehat. Karena batinnya tidak sehat, akhirnya menjadi gampang merengek. Bagus kan ya? Lalu bagaimana cara kita memberikan kebutuhan batin kita ini? Apakah makanan batin kita ini? Maka sebelum kita mengetahui tentang apa kebutuhan batin kita harus mengetahui dahulu apa itu batin. Banyak dijelaskan di dalam suta-suta bahwa batin terdiri dari 4 unsur. Ada unsur
perasaan yaitu wedana, ada unsur ingatan atau pencerapan yaitu sanya, ada unsur bentuk-bentuk pikiran atau sering juga dijelaskan menjadi kemunculan-kemunculan pikiran atau objek-objek di dalam batin itu sendiri yang disebut dengan sangkara. Ada winyana yang dikenal dengan kesadaran, tapi lebih panjangnya winyana ini sebenarnya dari kata nyana yang artinya adalah pengetahuan, sehingga lebih juga mendekati dengan mengerti atau sadar. Bapak sekalian, karena ternyata batin kita ini bukan bentuk materi. Kalau ada kalanya kita sering mendengar ungkapan-ungkapan dari orang-orang, kalau misalnya orang itu meninggal, ada yang mengatakan, oh itu batinnya baru keluar, batinnya baru meninggalkan jasmaninya. Itu kelihatan ada cahaya yang keluar. Atau dia bilang lagi, oh itu kelihatan baru keluar, karena kelihatan ada kabutnya yang baru keluar dari jasmaninya. Bapak sekalian, kita semua mengetahui bahwa apa yang dikatakan dengan cahaya, apa yang dikatakan dengan kabut, apa yang dikatakan dengan udara, itu semua masih unsur-unsur materi, masih unsur-unsur materi. Sedangkan batin ini di luar dari unsur materi. Batin ini adalah non materi. Apa yang dikatakan dengan kesadaran, apa yang dikatakan dengan ingatan, apa yang dikatakan dengan pencerapan atau bentuk-bentuk pikiran atau kesadaran, itu semua adalah non materi. Lalu kalau ditanya, lalu apa makanan batin kita ini? Sudah tentu makanan batin kita juga yang berbentuknya non materi. Apakah itu? Dhamma. Dhamma itulah makanan batin kita. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa bagaimana kita memberikan kebutuhan batin kita ini, yang sudah kita tahu bahwa kebutuhan batin kita ini adalah dhamma. Seringkali kita mendapatkan satu pertanyaan-pertanyaan. Apakah di saat kita berpuja bakti, membaca parita, kita diskusi dhamma, mendengarkan orientasi dhamma, apakah seperti itu juga kita memberikan kebutuhan batin kita? Ya, itu adalah di antaranya. Di antaranya kita memberikan kebutuhan batin kita ini seperti kita membaca parita. Itu juga salah satunya. Karena apa? Parita merupakan khotbah-khotbah Sang Buddha yang sudah tentu berisi dengan dhamma itu sendiri. Lalu bagaimana kaitannya dengan membaca parita itu? Ya sudah tentu tidak hanya sekedar membaca, tetapi harus mengerti, memahami tentang isi dari parita tersebut. Oleh itulah saya kabarkan bahwa memberikan kebutuhan batin kita ini sebenarnya tidak beda jauh seperti kita memberikan kebutuhan jasmani kita, seperti makan misalnya. Kita makan pun harus hati-hati. Tidak semua makanan cocok untuk jasmani kita. Tidak semua makanan bisa berkonsumsi. Kita harus mencari, harus memahami bahwa ini makanan adalah bergizi,
makanan ini adalah sehat, makanan ini adalah bebas dari kuman-kuman. Sesungguhnya juga demikian dengan kita memberikan kebutuhan batin. Seperti yang Sang Buddha gambarkan, suatu ketika Sang Buddha memberikan suatu perumpamaan di saat di sekitarnya banyak siswanya yaitu para biku. Beliau berkata, banyak manakah daun yang ada di genggaman saya ini, begitu Sang Buddha, dengan daun-daun yang ada di hutan. Sudah tentu para siswa mengatakan bahwa banyak daun-daun yang ada di hutan. Nah, demikian pula dengan dhamma, begitu Sang Buddha katakan. Dhamma sebenarnya demikian banyaknya itu seperti halnya dengan daun-daun yang ada di hutan. Tetapi dhamma yang kuajarkan, begitu Sang Buddha katakan, dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu bandingkan hanya segenggam ini, tapi telah cukup mampu untuk mengantarkan seseorang menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi sehat batinnya. Inilah yang saya gambarkan, saya katakan bahwa kita harus hati-hati. Sebenarnya kita memberikan makanan untuk jasmani kita. Tidak semua makanan itu cocok untuk jasmaninya. Tidak semua makanan itu bersih atau bergizi atau tidak berkuman. Maka kita harus memilih, harus meneliti, harus mengerti. Oh, makanan ini sehat, bersih, dan juga bergizi, berarti bermanfaat untuk jasmani kita. Demikian pula dengan dhamma yang dikatakan Sang Buddha, dengan dhamma demikian sangat luasnya, sangat banyaknya, bagikan daun-daun yang ada di hutan itu. Maka bahwa dhamma itu memang demikian sangat banyak. Hanya kita perlu memilah. Contoh paling gampang, kalau kita di saat kongko-kongko misalnya, kumpul-kumpul, awalnya bincang-bincang saja, bincang-bincang, ngomong-ngomong biasa, grup-grup kecil gitu. Kalau pada waktu yang dibicarakan tuh yang biasa-biasa, artinya hal itu tidak menyinggung orang lain, yang kita bicarakan itu masih sesuai, itu kita gambarkan seperti halnya ibadah kita makan, masih secukupnya, masih baik, misalnya makan apa saja. Tetapi kalau sudah kebanyakan, bahkan yang kita makan itu melebihi, yang seharusnya takaran kita ini makan misalnya yang paling gampang es saja misalnya. Es itu baik kalau secukupnya. Tetapi kalau kita kebanyakan, wah, kita bisa pusing, bisa kedinginan, bahkan bisa bahaya. Nah, seperti itu juga dengan makanan batin itu. Di saat kita bincang-bincang, di saat kita ngomong-ngomong dengan yang lainnya, di saat itu masih biasa-biasa, itu adalah baik. Itu bisa menjadi informasi, ya, sebagai informasi. Oh, di sana ada ini, ada ini. Atau paling tidak misalnya, itu loh orang itu kasihan atau sayang, ya. Tapi juga memang salahnya dia. Coba kalau dia itu nurutin nasihat orang tuanya misalnya, tidak akan celaka seperti itu misalnya. Itu masih bentuk yang saran tadi, seperti kita minum es, ya, masih baik kalau secukupnya. Menjadi apa? Menjadi bahan renungan, menjadi bahan informasi, menjadi bahan spirit. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, misalnya ya gara-gara orang itu tidak nurut dengan orang tuanya, misalnya tidak
tuanya tidak mau, sehingga dia celaka. Ini menjadi satu renungan, menjadi satu spirit. Itu masih menjadi bentuk damai yang sehat, yang bisa memberikan ketegaran, memberikan kedewasaan, memberikan renungan bagi batin kita. Hanya kita memahami, oh ya, kita sebagai anak misalnya jangan berani melawan kepada orang tua. Itu masih baik. Tetapi kalau karena yang dibicarakan menjadi panjang lebar tentang anak itu, misalnya karena ini, itu bisa menjadi muncul berbagai macam. Bisa muncul kejengkelan, bisa muncul kemarahan, bahkan mungkin emosi. Itu bisa terjadi karena berlebihan tentang apa yang dibicarakan itu. Itu pula lah yang menjadi sangat sesuai dengan apa yang Sang Buddha sampaikan kepada para siswanya, bahwa berbicara secukupnya, dan hal itu akan bermakna dhamma. Di dalam Nama Pada dikatakan bahkan sampai daripada berbicara 100 kali, tapi akan bermakna kalau itu 1-2 kalimat kata, tapi yang bermakna dhamma. Inilah hasilnya dimaksud dengan Sang Buddha dengan dhamma yang sedikit tapi memberikan manfaat. Bapak sekalian, memang seringkali kita ini menjadi tidak sadar kadang-kadang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini tadi berlebihan, akhirnya menjadi racun. Jadi kalau kita gambarkan seperti kita makan yang berlebihan tadi, sehingga meracuni jasmani kita. Dan demikian pula sungguhnya dengan apa-apa yang kadang-kadang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dikala batin kita ini belum sehat, badan kita menjadi belum kuat, badan kita ini karena seringnya bukan mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, tetapi malah menjadi yang kita dapatkan adalah makanan yang tidak sehat. Jadi kalau kita sering-sering misalnya mendapatkan ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan misalnya, kalau baru sekali 2 kali oke, biasanya menjadi satu bahan renungan. Tetapi kalau itu terus-terusan, tiap hari misalnya diomelin, itu akan menjadikan batinnya menjadi sakit-sakitan. Seperti jasmani kita kalau terus-terusan mengkonsumsi makanan tidak sehat, batinnya bisa menjadi lemah, bahkan bisa menjadi bahaya. Demikian pula dengan batin kita. Oleh itulah kenapa dikatakan membaca parita, bermeditasi, diskusi dhamma itu akan memberikan kebutuhan batin kita. Karena apa yang terkandung di dalam parita atau meditasi atau diskusi dhamma biasanya adalah sudah tentu seperti parita merupakan poin-poin dhamma, tidak menyimpang dari apa yang diartikan dengan dhamma itu sendiri. Sehingga segala sesuatunya yang kita cerap di dalam buku-buku parita itu biasa memberikan kesejukan, memberikan rasa kenyamanan, memberikan rasa kedamaian. Di saat batin dan pikiran kita menjadi nyaman, menjadi sejuk, menjadi damai, di saat itu tumbuh kekuatan. Seperti juga di saat jasmani kita, karena diberi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, maka jasmani kita menjadi kuat, menjadi maju.
tidak gampang sakit-sakitan. Ya, memang yang sering menjadi satu renungan demikian. Apakah kita ini yang secara usia telah menjadi dewasa, maka dikatakan sudah tua, itu masih dikatakan belum dewasa? Apakah benar ini kita ini sudah dewasa? Apakah benar kita ini sudah sehat? Ya, itu semua yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Memang secara usia ya kita ini sudah dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua. Tapi secara batin ya kita menjadi renungan sendiri. Apakah saya ini sudah dewasa? Apakah saya ini sudah benar dikatakan tua? Itu pula yang di dalam suta-suta itu dijelaskan ya. Yang dikatakan tua, yang dikatakan dewasa, itu bukan karena kelihatan usianya, bukan karena fisiknya, tetapi adalah batinnya. Kenapa selalu menekankan pada kondisi batin? Ya, batin adalah inti. Batin adalah poin yang utama yang menentukan di dalam kehidupan kita ini. Contoh paling gampang, kalau kita karena sakit, misalnya tangannya kegores pisau, itu contoh paling simpel. Kalau kita mengatakan kalau kita merasa tidak sakit, maka penyakit itu adalah atau rasa sakit itu tidak begitu mengganggu di dalam tubuh maupun di dalam batinnya. Tapi jika kita merasa bahwa atau kita tidak mampu bahwa luka itu demikian memberikan rasa sakit, maka sakitnya akan menjadi dua-duanya. Sakit jasmani ya, karena luka itu, dan juga sakit batin. Kita menjadi kesal, menjadi marah, menjadi emosi, menjadi jengkel karena sakit fisik itu. Nah, demikian sangat menentukan kondisi batin tersebut. Maka pada suatu ketika di saat kita sedang berkunjung ya, ke suatu rumah ya, ada seorang ibu ya, yang sedang sakit. Lalu karena sakitnya itu telah berlarut ya, telah begitu lama sakitnya itu tidak kunjung-kunjung ada kesembuhan begitu. Akhirnya ibu ini cukup lama ya, menderita depresi, menjadi enggan, menjadi sangat-sangat tidak menyenangi tentang kehidupan itu, lalu merasa sangat-sangat tidak ada manfaatnya lagi beraktivitas, bahkan di dalam rumah itu hanya keluar masuk ya, paling ke tempat tidurnya ya, paling sekedar kalau mengambil air atau mungkin makan, sama sekali tidak menghiraukan tentang kehidupan itu lagi ya, karena merasa benar-benar seakan-akan hidupnya itu sudah tidak ada artinya. Akhirnya di saat itu saya ingat dengan apa yang pernah Sang Buddha lakukan. Dikala Sang Buddha mengunjungi seorang umat maupun biku yang sakit gitu, Sang Buddha selalu memberikan satu gambaran, memberikan satu perumpamaan. Fisik ini memang sumber rapuh, fisik ini riskan, fisik ini rapuh, fisik ini sangat-sangat lemah. Kenapa demikian? Sang Buddha memberikan satu ungkapan-ungkapan demikian. Coba kita, bahkan pasti kita pernah mengalami. Fisik ini diajak jalan jauh, jalan lama, sakit, bisa pegal, bisa nyeri dan lainnya. Kita ajak duduk lama juga demikian.
gampang pegal, gampang ngilu, gampang sakit. Bahkan yang lain-lainnya seperti kepanasan misalnya. Kepanasan lama juga bisa sakit, bisa pusing. Kedinginan lama juga demikian, bisa sakit, bisa pusing. Bahkan yang paling enak katakan, misalnya tidur saja. Tidur lama juga ternyata bisa sakit. Nah inilah yang saya sudah gambarkan ya, bahwa fisik kita ini demikian rapuh, demikian lemah, demikian sangat-sangat riskan. Nah akhirnya untuk memberikan satu ketegaran, memberikan kekuatan kepada orang yang sedang sakit itu, saya memberikan gambaran demikian. Ya, kita sudah tahu bahwa fisik kita ini demikian rapuh. Sesungguhnya ya, Anda masih mempunyai harta yang sangat-sangat berharga, mempunyai kemilikan yang sangat-sangat berharga, dan nilainya tinggi daripada fisik itu. Ayo saya mudah memberikan satu nasihat. Ya, kita tahu bahwa sakit ini sangat-sangat mensengsarakan. Sangat fisik ini demikian sangat memberikan penderitaan. Lalu kenapa Anda tidak berpaling kepada kehidupan yang satu sisi, yaitu kehidupan batiniah, kehidupan secara kesadaran, secara spiritual. Dari itulah akhirnya saya mudah menerangkan panjang lebar tentang bagaimana kehidupan batin. Kalau fisik ini juga rapuh, cobalah kalau Anda memasuki kehidupan secara batiniah, menjaga, mengkondisikan, memelihara agar batin itu tetap tegar, tetap dalam kondisi yang seimbang, penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kesabaran. Maka disitulah sungguhnya ada satu alam batiniah yang bisa kita selami, dan disitulah kita akan mendapatkan satu ketenangan, kedamaian. Bahkan kita merasa sangat nyaman, walaupun fisik memang adalah demikian. Nah itu pula lah yang pernah dialami oleh seorang ibu. Kalau kita sering mendengar, bahkan mungkin kita mengalami sendiri, seakan-akan kalau kita sakit ini sudah segala-galanya. Wah, so ketika ada orang yang sakit, wah, ya itulah yang dikatakan kalau orang sakit itu seakan semuanya habis, tidak ada harapan. Ya karena apa? Karena mereka hanya melihat kondisi tadi, kondisi fisik tadi. Wah, sakitnya ini itu, sakitnya sudah komplikasi. Wah, maka dia berpikir bahwa oh ini benar-benar tidak ada harapan, benar-benar ini memberikan kesengsaraan, benar-benar ini memberikan penderitaan yang sangat-sangat mendalam. Seakan habislah kehidupan itu sendiri. Padahal seperti apa yang menjadi pengalaman seorang ibu itu, di saat seorang ibu itu sakit secara fisik, justru dia mengatakan bersyukurlah saya sakit fisik, sehingga di saat sakit fisik inilah saya bisa istirahat. Di saat sakit fisik inilah saya bisa meditasi dengan nyaman, karena tidak bisa beraktivitas, tidak melakukan tugas-tugas, sehingga dia harus diam di tempat, duduk atau berbaring. Di saat itulah justru dia mengatakan bersyukur karena saya hanya bisa bermeditasi dengan baik. Banyak memahami, menyelami tentang sisi-sisi batiniah. Nah itu kondisi-kondisi yang sesungguhnya kita ini terlupakan. Seringkali kita ini hanya melihat kondisi-kondisi yang nyata, yang seakan-akan itulah kehidupan kita. Seakan-akan yang nampak, yang kelihatan,
yang jelas itu seakan-akan hanya itu. Padahal kita ini ada dalam sisi pulang yaitu batiniah, yang mana sisi ini sangat-sangat menentukan. Seperti tadi yang saya katakan, orang yang sakit parah pun akhirnya setelah mengerti, memahami tentang kondisi tentang fisik ini, hanya menjadi semangat lagi. Oh iya, kalau begitu kenapa saya tidak berpaling kepada kehidupan secara batinnya? Katakanlah kalau hitung-hitungan fisik ini hanya paling tahan berapa? Mungkin 75 atau 80 tahun fisik ini. Bahkan memang suatu ketika saya juga pernah memberikan satu rombongan. Karena fisik ini sangat rapuh, sangat lemah. Lalu digambarkan seandainya orang itu selama hidupnya fisiknya tidak pernah sehat, misalnya sakit-sakitan terus. Sang Buddha juga masih memberikan satu spirit, mengatakan bahwa ya, toh paling fisik ini tahan 75 tahun atau 80 tahun. Sehingga kalau fisiknya tidak pernah sehat, misalnya, dia juga hanya akan menderita selama 80 tahun. Tetapi kalau seorang karena sakitnya batin, yang sakit adalah batin, yang pikirannya, tidak hanya 80 tahun, tetapi selama seseorang itu belum mampu mendewasakan, menyehatkan, menegarkan, mematangkan batinnya itulah, ya, selama itulah orang akan selalu sakit-sakitan, setelah sakit batin tadi. Itu menggambarkan bahwa demikian mahalnya, demikian harganya, demikian bernilai tinggi kondisi batin. Sehingga di saat kita telah berpaling kepada kehidupan batiniah, maka kita tidak akan gampang menjadi emosi, menjadi marah, menjadi jengkel, yang kadang-kadang itu sesuatu hal yang kecil saja bisa menjadi sebab atau menjadi pelantara yang begitu hebat, ya karena kondisi batin tadi. Bahkan saya pernah memberikan satu perumpamaan yang sangat-sangat simpel. Kalau dalam kondisi batin kita ini sudah happy, sedang senang, sedang gembira, gitu, mungkin kita mendengar ungkapan-ungkapan, seharusnya ungkapan itu mungkin menyinggung, ungkapan itu mungkin menyindir, ungkapan itu mungkin tidak enak. Tapi karena kondisi batin kita sedang happy, sedang senang, sedang gembira, dalam kondisi fit, dalam kondisi yang sehat, maka sindiran atau mungkin itu sesuatu yang menyinggung itu sama kan suatu hal yang tidak ada apa-apanya, bahkan biasa-biasa saja. Tetapi ya, dalam kondisi batin kita sedang tidak fit, ya, emosi, marah, ya karena urusan-urusan yang lain sedang dikerjakan, sedang dialami, muncul ya yang seharusnya itu adalah kata-kata sanjungan, kata-kata pujian, kata-kata yang baik, itu juga bisa menjadi atau dianggap sebagai menyinggung atau kata-kata yang menyindir, kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi di mana yang membedakan itu? Kondisi batin. Dan itu hampir semua meliputi tentang kehidupan apa saja. Apakah kita di rumah, apakah kita di pekerjaan, apakah kita di kemasyarakatan, dan pula di dalam kehidupan biasanya para ibu. Yang membedakan adalah kondisi batin. Kalau batin kita telah menjadi siap, menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi dewasa, apa saja yang terjadi dalam lingkungan kehidupannya itu, maka tidak akan gampang terusik. Nah itulah yang digambarkan dengan seperti kehidupan bunga teratai
bunga teratai yang hidup dalam lumpur, ya, yang berkelimpahan dengan air yang keruh, tetapi bunga teratai selalu muncul dengan bersih. Itulah gambaran dari kehidupan batin tadi. Ya memang apalagi dalam kehidupan sekarang ya, dengan berbagai macam kondisi-kondisi seperti dengan kenaikan BBM misalnya, dengan lain-lainnya, sehingga banyak menyulitkan tentang kehidupan kita ini. Itulah makna dari kalau kita telah mempersiapkan diri dengan kondisi batin. Ya memang bukan berarti kalau kita sudah tegar, sudah dewasa, sudah matang, sudah siap itu lalu masalahnya misalnya BBM lalu tidak jadi, bukan seperti itu. Artinya kita mampu mensikapi, menghadapi kondisi yang ada itu. Jadi walaupun kita banyak diterjang badai begitu, kita tidak gampang merengek, tidak gampang mengadu, ya. Tidak gampang kita kesal, emosi, karena batin kita telah menjadi dewasa. Oleh itulah kepada sekalian, ya, pengantar ini kita sampaikan sekian, ya, nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang atau diskusi atau tanya jawab, ya. Semoga pengantar ini bisa memberikan satu pemahaman, pengertian kepada kalian bahwa demikian sangat pentingnya kita memberikan kebutuhan batin sehingga batin kita menjadi dewasa, menjadi sehat, menjadi matang, karena kondisi batinnya seperti itulah yang akan menentukan kondisi kehidupan kita yang sesungguhnya. Semoga tidak akan memberkahi sampai saat waktu subuh satu. Demikianlah pesan yang singkat ini akan timbul suatu pertanyaan atau suatu ragu-raguan dalam diri kita masing-masing. Apa yang kira-kira menjadi suatu jalan atau menjadi suatu pemikiran? Kira-kira apa saja yang menjadi makanan batin atau apa yang menjadi unek-unek berdarah bisa ditanyakan. Untuk itu saat sekarang ini kita membuka sesi untuk tanya jawab yang akan setiap pertanyaan akan langsung dijawab. Jadi kita harus tiga, tapi setiap satu pertanyaan langsung dijawab supaya bisa mengena pada sasaran. Silakan kalau ada yang bertanya. Sebetulnya ini banyak yang menjadi pertanyaan buat kita, tapi mungkin karena kekaburannya atau karena ketidaktahuannya kita jadi ragu-ragu, sehingga saya minta jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan pada kesempatan ini karena akan dibahas tuntas. Rudi,